Pukul berapa, Bu? 19.05, Ibu. Oke. Di sini masih terdengar azan dan ini biar selesai dulu sebentar 19.05 ya. Kita lebihkan 5 menit, mohon maaf. Mungkin bisa disapa dulu Bu Citra, ini ada beberapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam Bu Francisca Sylvia Andriani. Ya, Pak Khairul. Halo, mohon maaf Ibu, terlempar. Halo, selamat sore. Ada Pak Andika. Sehat Pak Andika? Semangat. P5-nya. Semangat Bu, semangat. Semangat, ya. Sudah bergabung 37 peserta di sini. Baik, 5 menit lagi kita akan segera mulai ya. Selamat malam Bu, tadi sholat Bu, maaf. Tidak apa-apa Bu Francisca. Ya, Bu Devi. Malam Bapak Ibu. Ya, malam. Bu Devi. Pak Nurung. Dua menit lagi dimulai Bu Tanti. Siap Bu. Atau mungkin jika sudah mulai balance, ini kayaknya sudah mulai selesai ya Bapak Ibu adanya ya. Bagaimana di daerah Bapak Ibu? Sudah. Oh, kalau di Madiun sudah selesai.
Mungkin jika sudah selesai bisa dimulai Bu Citra, Bu Sri, Pak Buyung. Silakan. Ya. Oke, baik. Saya izin share ya Bu, mulai ya. Bismillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru Belajar. Kami ucapkan selamat datang di webinar kolaborasi komunitas Merdeka Belajar bersama Kobar. Ya. Nah, saya Citra DNA akan menjadi moderator pada sore hari ini. Bapak dan Ibu Guru Belajar sesuai dengan tema webinar sore hari ini, yaitu pembelajaran menyenangkan dan bermakna. Mengapa refleksi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna memiliki peran yang penting dalam pengembangan siswa? Bagaimana refleksi yang menyenangkan dan bermakna mendorong siswa untuk berpikir secara kreatif dan inovatif? Nah, mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum sepenuhnya memahami. Untuk itu, telah hadir bersama kita Bapak Buyung Budiman dari Kombel Open Galaxy dan Ibu Sriani dari Kombel Koperdi.id. Selamat sore Pak Buyung dan Bu Sri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Kami ucapkan terima kasih karena sudah berkenan membersamai kami pada hari ini. Namun sebelumnya kami ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, jika memiliki pertanyaan seputar materi pada webinar ini silahkan raise hand terlebih dahulu atau menuliskan di kolom chat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai materi, izinkan saya membacakan profil dari kegiatan berikut. Penanggung jawab ada Ibu Tanti Dian Safitri SPD, Samsul Fahroji SPD, Andika Faris SPD, dan saya moderator Citra DNA SPD. Pembicara Pak Buyung Budiman SPD dan Ibu Sriani SPD. Penyiapan acara Enlindawati SPD, Ludi Utomo SPD, Naning Marliani SPD. Next, Bu. Oke. Susunan acara, pembukaan doa, dan kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan tata tertib, sambutan dari Ibu Tanti Dian Safitri SPD, berikutnya narasumber Pak Buyung Budiman SPD dan Ibu Sriani SPD, dan ditutup oleh tanya jawab. Next, Ibu. Baik Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon untuk duduk dengan sempurna. Silakan Ibu. Sinyal ya Ibu. Tidak terdengar suaranya Bu Sri. Suaranya belum terdengar Bu Sri. Suaranya nggak kedengeran, Bu.
Belum kedengaran suaranya, Bu. Silakan. Maaf Bu Tanti, perlu diulang apa enggak Bu Tanti? Tidak, Sudah, Ibu? ampun Ibu, saya sudah. Sudah. Ya, sudah screen tadi. Silakan Bu Citra. Ya, terima kasih Bu Tanti. Baik, selamat datang dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu guru hebat. Saya akan membacakan tata tertib webinar hadir, gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual dimulai. Yang pertama, semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Yang kedua, semua peserta wajib menampilkan video profilnya dan mikrofonnya dinonaktifkan. Hanya ketika mau berbicara atau diaktifkan atau raise hand dulu sebelum bertanya. Ketiga, membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk diambil fotonya. Keempat, mengikuti acara sampai dengan selesai. Baik Bapak Ibu, untuk pemateri pertama, kita langsung saja ya. Izinkan saya membacakan profil dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Buyung Budiman. Selamat datang Pak Buyung Budiman, selamat sore. Selamat sore Ibu. Sehat Bapak? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah, baik. Izinkan saya membacakan profil Bapak. Ya, nama Buyung Budiaman, SPD, lahir di Bogor 18 November, kerja di instansi di unit kerja SDN Cilangkap, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Pak Buyung pengalamannya di guru TIK SMK Satria Bangsa, lalu guru TIK SMP PGRI, dan guru kelas SDN Cilangkap. Wah, banyak banget Pak. Pasti sibuk ya Pak ya. Ada beberapa. Lalu Pak Buyung juga experience-nya Ketua Komunitas Open Galaxy Bogor PMM, narasumber praktik baik IKM, kontributor bahan ajar PMM, calon guru penggerak angkatan 7, sebentar lagi ya Pak, sebentar lagi akan lulus, amin, dan fasilitator pembelajaran digital talent scholarship DTS Kominfo. Baik, Pak Buyung, untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Citra. Sebelumnya saya izin share screen. Sudah terlihat? Belum ya? Sudah Pak. Sudah Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya cintai kawan-kawan guru-guru hebat semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat. Amin. Sehat jasmaninya, sehat hatinya, sehat pikirannya juga. Karena itu namanya triple sehat. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan topik webinar dengan tema refleksi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Jadi refleksi ini merupakan hasil sebuah proses pemikiran kritis terhadap apa yang dipelajari sehingga akan menghasilkan perubahan yang lebih baik ke depan. Maka refleksi ini harus dikemas agar lebih menyenangkan, terutama kita sebagai guru, agar siswa tuh tertarik. Maka di sini saya mencoba mengemas refleksi itu menggunakan game di WordWall. Ya, di sini WordWall.net. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mencoba. Baik, di sini saya akan berikan sebuah games dari WordWall.net. Nanti saya akan kirim ke chat. Kolom chat ya, Pak? Ya. Sebagai pembuka. Compatible ya untuk di laptop atau di handphone. Ini sedikit sampel. Mungkin silahkan Bapak Ibu dicoba dibuka kolom chatnya, diklik linknya. Ayo Bapak Ibu bergabung di WordWall-nya Pak Buyung, silakan. Memproses, Bu. Memproses, baik. Agak lama sebenarnya ya, Pak. Gimana, Bu? Agak lama ini saya bukanya. Kenapa ya? Mungkin jaringan kali ya. Ini sudah muncul belum saya share screen? Udah, Pak, muncul. Oh gitu ya. Di WordWall ini menurut saya sangat bagus untuk bikin game instan, di mana kita bisa bikin refleksi awal di sini seperti menanyakan perasaan atau untuk menanyakan apakah sudah dikuasai gitu. Untuk memang pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. WordWall juga bisa digunakan. Bisa. Iya bisa. Iya Pak. Di situ nanti
tinggal Bapak Star ya, Star. ya start. Nama saya ada. Tinggal diklik nanti iniannya. Di Wordwall itu bukan hanya satu game, tapi banyak modelnya. Oh ya ya. Bapak Ibu mungkin yang belum pernah punya akun atau belum pernah mencoba Wordwall, boleh silakan langsung daftar. Hei. Ini sampai menitnya selesai ya Pak? Ya bisa di start again atau bisa di selesaikan atau bisa diteruskan. Jadi menurut saya Wordwall ini bagus sekali untuk mengemas sesuatu itu jadi game. Hanya butuh tinggal masukin kata, gambar, Kod 5. Tinggal pilih yang bahagia, relax gitu Pak ya. Iya, tinggal klik aja itu. Itu kan model game sederhana, mungkin nanti saya akan coba gimana bikin game ini dengan mudah gitu. Terlihat Bapak Ibu ya situs Wordwall-nya ya? Terlihat Pak Bi. Terlihat Pak, skor saya cuma 9. Tidak apa-apa Bu, ini tidak ini ya. Ini just game. Kalau sudah terlihat ya, mungkin Bapak Ibu silakan. Kalau yang belum punya akunnya silakan login menggunakan email. Di bawah itu kan ada login dengan email ya, jadi langsung cepat daftarnya. Untuk memulai membuat gamenya, di sini tinggal klik. Di sini ada create activity. Emailnya bisa pakai email belajar ya? Bisa Pak. Ini saya pakai email belajar ID. Siap. Jadi langsung login. Terlihat ya Bapak Ibu, di sini ada kuis juga. Gamenya tuh macam-macam. Baik, saya geser. Nah, yang tadi Bapak mainkan ininya nama gamenya Wake Ya, Wake a Mall. Di sini terus banyak sekali. Coba nanti gimana Bapak Ibu sudah bisa login, sudah mendaftar? Sudah. Kita langsung bikin game Airplane dengan tema ya, bikin game Airplane dengan tema refleksi. Temanya dicari di mana ya? Nggak usah Pak, nanti kita tinggal klik Airplane-nya aja. Itu di sebelah mana ya? Di situ Bapak klik create activity. Kemudian di situ pilih Airplane. Nah, di sini tinggal kita buat namanya, misalkan refleksi. Pak Buyung izin bertanya. Kita klik gambar, di sini kita bebas mengetik apa saja. Oh iya. Pak Buyung izin bertanya, ini kenapa punya saya terkunci ya bagian Airplane? Iya terkunci. Oh upgrade ya? Iya sama Bu. Ada tulisan upgrade. Oh di upgrade-nya. Upgrade-nya bayar ya?
Upgrade-nya bayar Pak Jangan Buyung. di-upgrade. Pak, ini kok nggak bisa Jangan klik upgrade, pakai yang gratisan aja. Memang untuk Oh, upgrade iya, iya. banyak ini ya. Banyak kelebihannya, tapi menurut saya yang free-nya aja udah cukup. Jadi kalau airplane itu tidak terbuka di kita, Bang. Airplane-nya nggak bisa dibuka Dari Pak HP, Buyung. dari handphone atau dari mana itu? Dari laptop. Handphone juga kalau begitu. Harus upgrade Pak Buyung. Yang ada hanya kuis. Baik, mungkin kita ganti dengan game yang lain. Ya, Di sini banyak. open the box. Coba open the box itu boleh. Bisa. Kalau balon pop kebuka nggak, Bapak Ibu? Balon pop. Balon pop yang ini nih. Nggak ada Pak. Nggak Ada, kebuka. Nggak ada Pak Buyung. Open the Yang box. kebuka Saya itu ada Pak, balon pop. Open the box bisa. up sama random sampai random card. Padahal ini juga versi gratis, saya juga belum di-upgrade nih, masih ada upgrade-nya. Oke, kita lanjut. yang- Kalau bisa ya, balon Yang pop match bisa ya? yang match. Saya bisa Pak di HP. Yang match bisa. Ya, coba klik Punya saya balon. nggak bisa. Bebas aja, Bu. Laptop. Pilih yang mana aja, Bu. Yang mana aja ya? Saya pilih mana aja ya. Oke, open the box. Match up bisa ya. Nah, di sini kan ada ini ya, ada judul title activity atau aktivitas. Ini kita judulin misalkan di sini refleksi awal misalkan. Dan di sini ada ikon gambar, itu diklik aja. Misalkan kita mau menanyakan perasaan, misalkan di sini kita senang. Banyak gambar-gambar senang di sini. Pak Buyung, ini banyak yang nanya, ini buat apa yang barusan masuk gitu Pak? Ini lagi Ya. buat apa ini WA? Ini banyak yang nanya ini lagi buat apa gitu? Ada yang ketinggalan kan? Mungkin sekilas bisa dibilang sedikit. Jadi ini kan temanya refleksi. Jadi bagaimana refleksi ini dikemas agar menarik untuk siswa, itu dikemas dengan game. Nah, untuk pertanyaan seperti perasaan, bagaimana perasaan kamu? Ada senang, ada sedih. Nanti kan tinggal diklik senangnya, sedihnya gitu. Kalau untuk refleksi kan bisa dipakai ke semua mata pelajaran ya. Jadi nggak terlalu. Iya. Sekali kita bikin bisa kepake terus. Gitu Bapak Ibu. Buat yang baru datang, ini sebentar saya klik. Saya buatkan. Saya ketik alamatnya, silakan daftar. Ada di World.net. Tinggal login pakai akun Anda. Tinggal login pakai akun Google, biasanya langsung ribet. Pakai belajar ID kayaknya gratis deh. Baik, saya ulangi untuk yang baru datang di World ini, untuk di awalnya itu silakan klik create activity. Setelah Anda mengklik create activity, di sini banyak sekali game, silakan dicoba satu-satu. Di sini kan gamenya itu karena temanya refleksi. Pertanyaannya itu apakah perasaan Anda gitu, apakah perasaan kamu? Kita bisa ketik itu senang, sedih. Atau pertanyaan refleksi seperti misalkan apakah kamu sudah menguasai, apakah kamu siap mengikuti pembelajaran hari ini? Jadi jawabannya tuh siap, tidak siap. Mohon maaf, ini untuk moderator saya waktunya berapa menit ya?
Masih bisa lanjut, Pak. Silakan. Ya, Pak, berapa menit, Bu? 30 menit, Pak. Silakan. Masih bisa lanjut. Karena terbatas waktu ya, mungkin saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, silakan. Yang tadi kan tentang mengemas refleksi ini dengan games. Selanjutnya masuk ke makna ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, mohon maaf ya. Jadi yang pertama itu agar menyenangkan kita kemas dengan game, dengan Wordwallnet yang tadi. Kemudian memaknai refleksi itu berdasarkan kesimpulan saya itu di sini ada 4 siklus, di mana ada ucapan, ada pikiran, kemudian lakukan dan rasa. Contoh begini, refleksi pertama, ucapkan yang saya pikir. Jadi ketika saya mengucapkan pikiran saya, itu merupakan sebuah refleksi. Kemudian ucapkan yang saya lakukan, ucapkan yang telah saya lakukan. Itu juga refleksi. Kemudian ucapkan yang saya rasakan. Ketika kita ditanya pertanyaan, bagaimana perasaan Anda? Maka kita akan mengucapkan yang kita rasakan. Tapi refleksi tidak sebatas itu. Bermakna sebaliknya. Misalkan contoh, pikirkan yang saya ucapkan. Itu juga refleksi. Pikirkan yang saya rasakan. Itu juga refleksi. Kemudian, pikirkan yang saya lakukan. Itu juga refleksi. Jadi ini sebuah siklus, di mana siklus ini akan menimbulkan sebuah keharmonisan. Ya. Karena menurut saya refleksi itu merupakan sebuah respon yang sering sebenarnya kita lakukan, dan tidak hanya itu untuk pembelajaran, termasuk di rumah. Misalkan anak kita pagi-pagi sekolah dia dandan rapi, ya, kemudian kita kasih feedback, kamu rapi sekali. Atau istri kita memasak, kemudian masakannya kita kasih feedback. Nah, itu juga termasuk refleksi. Dan dengan adanya refleksi, kalau kita praktikkan sehari-hari di rumah, itu akan menambah keharmonisan. Misalkan contoh, istri kita masak gitu ya, kemudian masak sayur, kemudian sayurnya asin. Situ ada pilihan apakah kita akan jujur atau tidak. Ketika kita tidak jujur berefleksi, maka itu akan berdampak ke depannya akan kurang baik. Lebih baik kita feedbacknya kita sampaikan, oh mama ini maaf, masakannya kurang garam sedikit, tambahin. Mungkin saat itu dia marah, tapi untuk kedepannya akan lebih baik. Jadi refleksi itu harus jujur. Contoh lain ketika kita misalkan makan di rumah makan. Ketika kita makan di rumah makan, kebanyakan orang itu ketika masakannya itu kurang atau penyajiannya kurang atau terlalu lama gitu ya. Kebanyakan dia nggak ngasih feedback karena merasa nggak enak. Gitu. Akhirnya pulang nggak ngomong sama yang punya restoran, kemudian malah ngomong ke teman-temannya gitu. Nah, hal tersebut bisa bikin warung itu nggak laku. Tapi kalau kita melakukan umpan balik, kita bilang jujur gitu ke pemilik restorannya, Bapak mohon maaf, ini masakannya penyajiannya terlalu lama atau terlalu pedas atau kurang matang gitu. Itu akan berdampak atau memiliki feedback yang baik ke depan gitu. Jadi makna-makna refleksi yang saya maknai itu seperti itu. Terutama memang dalam keluarga kita masing-masing.
Dan kita selalu memberikan feedback pada suami, istri, anak, gitu ya. Dan dengan teori refleksi ini akan menjadi lebih harmonis, ya. Beda ketika kita belum belajar teori refleksi. Misalkan seorang ibu kemudian naruh gelas di pinggir gitu ya, di lantai, kemudian ditendang anaknya lagi jalan, gelas itu kesampar gitu ya, dan jatuh dan pecah. Ibu bilang ke anaknya, mata kamu di mana, Dek? Gitu ya. Itu kan sebuah feedback yang tidak diharapkan gitu anaknya, dan akan membuat ketidakharmonisan ya. Jadi menurut saya harmonisasi itu bisa diciptakan itu dengan refleksi, entah di sekolah, di rumah, dimanapun. Kemudian lanjut yang berikutnya, refleksi itu tentang di sini sebuah rumus tentang refleksi ya, di mana realitas ditambah respon. Respon ini termasuk refleksi di dalamnya ya, atau feedback atau umpan balik. Kemudian itu sama dengan resul. Jadi saya artikan resul ini sebuah kenyataan, realitas ini fakta ya. Respon ini refleksi, umpan balik atau respon. Jadi kenyataan itu realitas ditambah respon. Karena kalau fakta itu tergantung responnya. Saya contohkan tadi, dalam sebuah rumah tangga ada faktanya itu gelas jatuh gitu ya. Nah, gelas jatuh itu kemudian anak itu dimarahin karena salah, karena respon yang salah, karena feedback ibu ini tidak memahami teori refleksi. Jadi realitasnya gelas jatuh ya, kemudian anak diomelin, kemudian karena anaknya diomelin bapaknya marah. Nah, maka resulnya rumah tangga itu jadi nggak nyaman. Berbeda misalkan ada gelas jatuh, kemudian ibunya memberikan feedbacknya bagus, Adi kamu nggak apa-apa, nggak terluka, ayo kita bersihin bareng-bareng. Bapaknya juga ikutan nolong, maka kenyataannya juga akan bagus. Itu menurut saya tentang makna refleksi. Baik Bapak, 3 menit lagi Bapak, mohon maaf. Baik, untuk yang terakhir, cuman memang karena waktu terbatas ya, saya nyusun materi juga cuman 4 slide. Saya berterima kasih sekali kepada peserta yang hadir, waktunya, mudah-mudahan materi yang saya berikan ini bermanfaat. Demikian saya tutup. Mungkin lebih detailnya akan yang mengenai materi refleksi pembelajaran, yang lebih detailnya akan disampaikan oleh sahabat saya, Ibu Sri ya. Baik. Ya, Bapak. Saya tutup dengan panjatan syukur. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Luar biasa sekali penjelasan dari Pak Buyung. Saya sedikit mengutip dari materi dari Pak Buyung, mengemas refleksi dengan games. Dari situ kita tahu, dari games itu anak-anak jadi tertarik bagaimana cara mengekspresikan perasaan ya Pak ya. Terus ada lagi dengan refleksi hubungan menjadi harmonis.
tidak di keluarga, juga di dalam kelas. Jadi keharmonisan di dalam kelas, pembelajaran jadi semakin nyaman, menyenangkan gitu ya Pak. Baik, saya akan masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Mengingat waktu yang terbatas, kami batasi penanya untuk 2 peserta saja. Di sini ada kita yang resen ya, ada Bu Devi Lestari dari tadi tuh kayaknya sudah tidak sabar ingin bertanya. Silakan Bu Devi. Halo Bu Devi. Halo. Bu Devi Lestari, silakan. Halo Bu Devi Lestari. Loncak aja Bu, mungkin. Oke, kita ganti lagi ya. Pak Yusuf Ibrahim. Silakan Pak Yusuf Ibrahim. Coba saya lihat di chat, kolom chat adakah yang sudah bertanya? Pak Mei Daman mengangkat tangan, Bu. Oke, Pak Mei, silakan Pak Mei. Halo Pak Mei. Iya, halo Mbak. Halo Bu. Halo Pak Mei, sepertinya kita pernah bertemu nih. Di mana ini Bu? Di media, di Facebook Bapak. Iya benar Bu. Silakan Pak Mei. Selamat malam Bu dan selamat malam buat para narasumber kita pada malam hari ini. Wow, guru hebat ini Pak Mei. Ini udah hebat Halo, ini Bunda Srian ini udah hebat ini udah mendalami tentang IKM. Ya, yang menjadi pertanyaan saya Bu, itu tadi Bapak Buyung ya memaparkan tentang refleksi. Saya sangat tertarik tentang pembahasan Bapak itu tadi tentang refleksi. Di dalam refleksi itu ada istilah spontan. Pertanyaan saya, apa hubungan refleksi ini di dalam pembelajaran? Bisa dijadikan sebagai satu kesatuan di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Karena kalau kategori refleksi, benar tadi yang dikatakan oleh Pak Buyung itu adalah ada tindakan spontan, Bu. Yang saya tanyakan hubungannya pada saat proses pembelajaran, pada saat kita melakukan refleksi kepada siswa. Apakah siswa itu memberikan refleksi secara spontan tanpa berpikir panjang? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Mau langsung dijawab Pak Buyung? Apa tunggu satu pertanyaan lagi? Ini saya serahkan ke moderator aja. Oke, satu lagi ya, kita tanya, kita cari dulu yang siapa lagi yang ingin bertanya. Bu Asnita, silakan Bu Asnita. Bu Asnita. Oke, langsung aja deh Pak, kayaknya jawab nih pertanyaan Pak Mei. Keren banget nih pertanyaannya. Silakan Pak Buyung. Baik, terima kasih Pak Mei, pertanyaannya sangat berbobot, sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita di sini bisa menjawab. Kalaupun tidak terjawab oleh saya, mudah-mudahan bisa dibantu oleh kawan-kawan. Jadi Bapak menanyakan tentang refleksi kaitannya secara khusus dalam pembelajaran. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, maka saya harus mendefinisikan dulu tentang refleksi pembelajaran. Karena yang tadi saya bahas itu refleksi secara umum. Kalau kaitan dengan refleksi pembelajaran, maka saya harus mendefinisikan refleksi pembelajaran tersebut. Ya. Jadi ada refleksi pembelajaran. Baik, di sini refleksi pembelajaran itu definisinya adalah sebuah proses yang melibatkan pemikiran kritis dan evaluasi diri terhadap pengalaman belajar yang telah dilalui. Ini melibatkan mengambil waktu untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari, bagaimana hal itu dipelajari, dan bagaimana pengalaman tersebut dapat ditingkatkan di masa depan. Dalam refleksi pembelajaran,
seorang mengkaji secara mendalam apa yang telah mereka pelajari, baik dari segi pengetahuan yang diperoleh maupun kemampuan yang dikembangkan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri sebagai pembelajar, serta memperbaiki metode belajar dan pendekatan yang digunakan. Baik Bapak, itu merupakan definisi refleksi belajar. Jadi berdasarkan definisi tadi, maka refleksi pembelajaran itu bukan sebuah yang spontan, tetapi hasil pemikiran kritis. Untuk itu dalam kurikulum Merdeka ini anak-anak harus dilatih. Jadi ibarat biasanya ngasih feedback itu spontan, payah, anak-anak kan suka gitu kan ya. Ujung-ujungnya jadi bully gitu kalau kita tidak didik dari awal. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab. Izin menambahkan Pak Buyung? Ya, silakan Bu Tanti. Ya. Oke, Terima kasih Bu Tantri. Ya, Pak siapa tadi ya? Pak Oh, Mei. Pak Mei. Oke, Pak Mei, pertanyaan yang luar biasa gitu ya. Gimana hubungannya refleksi? Begini, kita tahu ya Bapak Ibu semuanya bahwa kurikulum Merdeka itu kan acuannya tiga hal ya. Satu, bagaimana sih tujuan itu kita menyampaikannya ke murid. Yang kedua adalah mandiri cara, yang ketiga adalah refleksi. Kenapa refleksi secara spontan itu penting gitu ya? Murid itu harus melakukan refleksi secara spontan ya. Karena dengan mengajarkan murid merefleksi secara spontan itu murid itu akan dapat menggali dan mengenali, oh kalau aku seperti ini tuh gimana ya? Kan tujuannya tadi 3. Yang terakhir adalah kurikulum ini bertujuan untuk mencetak generasi yang mampu merefleksi dan melihat bagaimana kekurangan mereka dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu refleksi itu adalah dapat meningkatkan kognisi murid. Dengan merenung secara spontan itu, Bapak, siswa itu akhirnya dapat mampu mengembangkan kesadaran dan proses belajar mereka secara mandiri, gitu ya. Ibarat kata begini, kalau kita itu biasa apa-apa itu sebentar-sebentar, oh kita lihat ke dalam diri kita nih, kita ngaca ya, baju kita ini kancingnya ini kayaknya udah pas belum ya gitu kan, secara spontan aja, nggak usah nunggu aba-aba istilahnya. Itu kan akhirnya menjadikan kita orang yang mampu melihat, oh aku kurang apa enggak ya, seperti itu. Kan harapan kurikulum Merdeka ini kembali lagi adalah pada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana mereka mengerti tujuan belajar, yang kedua adalah mandiri cara, yang ketiga adalah mampu merefleksi dirinya. Jadi tanpa diaba-aba seperti itu. Tujuannya adalah seperti itu. Jadi refleksinya yang menyenangkan seperti itu, harapannya adalah murid-murid itu nantinya mampu menjadi orang-orang yang tidak suka menyalahkan, tapi mampu melihat apa sih kekurangannya. Begitu menurut saya, tambahan dari kami, Pak Mei. Mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, terima kasih Pak Buyung, terima kasih Bu Tanti, itu sudah cukup jelas ya. Terima kasih Pak. Semoga tidak puas ya Pak. Oke, baik. Karena waktu sudah mulai mendekati akhir nih, kita langsung ke pemateri kedua narsum kita, yaitu Ibu Sriani SPD. Saya akan bacakan profilnya ya. Ibu Sriani SPD, tempat bekerja di SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Lulus dari Universitas Negeri Malang, guru matematika. Wow, Bu Sriani ini banyak sekali nih pengalamannya. GMT, Google Certificate Trainer, kontributor perangkat ajar pada PMM, Quizy Super Trainer, guru inovatif level 4 ruang guru, mentor Google Master Trainer, batch 6 dan 7, penggerak komunitas koperdi.id, ketua komunitas belajar SMP N1 Lawang, penggerak komunitas koperdi.id Kabupaten Malang, CGP Angkatan 9. Motonya belajar dan selalu belajar. Silahkan Ibu Sriani untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih Bu Citra.
Saya tutup ya Ibu, biar lancar karena Silakan, kadang Ibu. internetnya lemot. Nanti sekali saya buka. Silahkan Ibu. Bapak Ibu, selamat berjumpa. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Sriani dari SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Langsung saja ya Bapak Ibu. Hari ini saya akan memberikan materi tentang refleksi pembelajaran menyenangkan yang mana saya mengungkapnya dari pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Saya dulu Ibu. Silahkan Ibu. Sudah kelihatan Bu Citra? Sudah Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Tema pada malam hari ini yaitu refleksi pembelajaran. Saya Sriani dari SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur dan penggerak Koperdi Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lihat ke materi seperti yang disampaikan oleh Bapak Buyung dan Ibu Nanti tadi tentang refleksi. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu gambar yang saya buat di sini. Mohon Bu Citra melihat nanti siapa yang resen ya Bu Citra. Ya Bu Citra ya bisa menjawab. Siap Ibu. Ya. Oke. Nah, kita lihat dulu di gambar ke-1 Bapak Ibu. Di gambar ke-1 itu ada gambar refleksi. Jadi di gambar 1, 2, 3, 4, dan 5 ini makna dari refleksi diri seseorang. Mungkin ada yang ingin menyampaikan dari Bapak Ibu tentang gambar ke-1. Silakan Bapak Ibu. Langsung ditunjuk saja mungkin yang resen. Ditunjuk boleh Ibu. Oke, Ibu Farhatun Nazilah, silakan. Ibu Siti Umainah, silakan Bu Siti. Gambar yang pertama itu refleksinya bercermin ya. Jadi kita melihat cermin. Nah, itu refleksi itu bercermin. Itu saja. Iya Ibu. Selanjutnya. Yang kedua boleh Ibu yang lain atau Bapak yang lain Bu Citra. Ibu Safira Rosa. Ibu Safira Rosa. Silakan. Ya, kalau saya melihat itu sepertinya ada seseorang yang sedang berpikir. Sepertinya. Iya, dia kayak sedang berpikir, tapi yang difikirkannya itu tidak tahu apa. Itu saja. Ya, Ibu. Oke. Lanjut yang ketiga, Bu Citra. Ibu Maudara. Ibu Maudara, silakan. Oh, ibu-ibu aja dari tadi ya. Ini ada Bapak Lakar Haula. Silakan Pak Lakar. Halo Pak Lakar, masih di mute? Sudah kedengaran, Bu? Sudah Bapak, silakan Bapak. Itu gambar yang pertama itu seorang yang sedang bercermin, Bu ya. Ya, untuk gambar yang ketiga, Pak. Oh, gambar yang ketiga? Oh iya, gambar ketiga. Gambar yang ketiga ada banyak sekali gambarnya, Bu. Saya bisa ini karena saya pakai HP ini kayaknya samar-samar semua. Gambar ketiga. Aduh, tidak bisa saya ini lihat baik-baik, Bu. Tidak jelas ya, Pak ya? Aja Ibu. Agak ini kalau malam begini. Oke, Bapak Dedi Effendi. Coba nanti Bapak bisa, Pak Lakar bisa di gambar berikutnya. Sekarang Pak Dedi Effendi, silakan. Gambar keempat, meditasi mencari ketenangan pikiran dan jiwa. Oke. Oke.
Lanjut untuk gambar kelima ya Bu Sri. Ya, Silakan gambar yang terakhir. Ibu Andriani Usman. Silakan. Ya, untuk gambar yang kelima, terlihat seseorang sedang duduk di sungai ya. Nah, itu untuk mencari ketenangan. Iya. Ya, Bu Citra. Oke. Sudah sepertinya Bu Sriani? Ya. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang mana tadi semua sudah menjawabnya dengan benar. Yang satu ini adalah bahwa untuk refleksinya tadi bercermin. Yang kedua juga berpikir dia. Ternyata untuk berpikir ini adalah jenis dari konsep seni, Bu, yang saya lihat. Kemudian yang ketiga tadi belum ada yang menjawab Bapak Ibu. Yang ketiga kita lihat bersama bahwa di situ kelihatan tampak gambar-gambar yang berbeda-beda tapi menunjukkan tubuhnya yang dilihatkan. Beda dengan nomor 2. Kemudian di sana ada yang gambar yang ini, yang keempat, nah dia berpaling. Kemudian ada yang nomor gambar ketiga, ini bercermin melihat lipstik sepertinya. Dari sini dia adalah konsepnya ini egois, Ibu. Jadi kita refleksinya itu bermacam-macam. Dia hanya refleksi untuk dirinya sendiri. Konsepnya egois. Sedangkan untuk yang keempat tadi sudah betul ya Ibu ya. Yang keempat tadi yaitu produktivitas, yaitu ini dengan meditasi. Ini juga salah satu jenis refleksi. Yang kelima sudah betul tadi juga sama, yaitu di alam. Jadi kita bisa menenangkan diri ada di alam, yaitu meditasi yang kelima. Yang keempat itu jenis nama produktivitas. Kita lihat berikutnya. Nah, dari jenis-jenis tadi ada jenis yang ini Bapak Ibu, jenis yang keenam. Yang keenam ini adalah kunci, yaitu menjaga kesehatan mental untuk refleksi diri. Dari sini adalah refleksi diri, kunci menjaga kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum kita lanjutkan ke materi, mohon lihatkan ya Bu Citra. Nah, materi yang akan saya bawakan di sini adalah berpikir reflektif atau refleksi metakognisi. Sebelum saya lanjut, mohon silakan ditulis di kolom chat. Bapak Ibu siapa yang sudah menyelesaikan pelatihan mandiri dengan topiknya adalah refleksi di platform Merdeka Mengajar sampai dengan aksi nyata. Mungkin bisa dituliskan di chat. Diketik satu kali ya Bu, kalau misalnya sudah. Oke, gitu ya Bu. Boleh ketik satu di chat. Ya. Kalau ya, sudah, ya silakan ketik satu untuk yang Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata di Pak Andriani Usman sudah. Ya. Yang lainnya? Yang lainnya? Oh, 2 belum. Ibu, Bu Tanti? Ada lagi yang lainnya? Di PMM belum. Ya. Ya. Oh, banyak yang belum, Bu. Banyak yang belum, Ibu. Wah, jadi memang pas nih. Pas ya, Ibu ya. Pas banget kegiatan sekarang ini, acara sekarang ini untuk menjelaskan bagaimana itu reflektif ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, terima kasih. Asik nih, terima kasih. Ya, kebetulan di sini saya nanti Bapak Ibu karena banyak yang belum, hanya kami menghimbau saja mempelajarinya yang di topiknya refleksi itu, yaitu modul 1, 2, dan 3. Dan 2, yang saya ini modul 3 dan 4 Ibu. Yang mana sebenarnya di modul 1, 2 itu teorinya, di modul 3 dan 4 itu langsung kita ke prakteknya. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau sudah mempelajari teorinya, bisa langsung melanjutkan ke prakteknya untuk sampai dengan aksi nyata. Nah, kita lihat materi untuk yang ketiga ini Bapak Ibu.
modul berpikir reflektif atau refleksi metakognisi. Kelihatan Ibu? Kurang besar apa enggak? Terlihat Ibu. Ya. Sebagai pendidik, kita perlu menantang diri kita untuk terus berpikir reflektif apa yang sudah baik di kelas saya. Begitu. Bagian mana yang perlu saya perbaiki? Maka gunakan kembali referensi ini untuk membangun kebiasaan berpikir tentang peran Anda sebagai pendidik. Jadi ini refleksinya tentang refleksi diri dari pembelajaran sebagai pendidik, Ibu. Di sini saya sadur ulang Bapak Ibu, yang mana ada ini panduannya ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak Ibu nanti download di sana, kalaupun tidak boleh nanti materi saya dipakai juga tidak apa-apa. Berpikir reflektif, yaitu proses refleksi menuntut kemampuan berpikir metakognisi. Metakognisi ialah kesadaran yang dimiliki pembelajar mandiri pada keseluruhan atau awal hingga akhir proses pembelajaran. Sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu yang dinamakan pembelajar di sini adalah yang kita belajar, bukan gurunya. Jadi kalau gurunya adalah pembelajar, tapi kalau pembelajar itu yang belajar. Melalui kesadaran ini, pembelajar dapat mengetahui apakah proses telah berhasil sampai sejauh mana keberhasilan tersebut, serta dapat mengevaluasi letak kesulitan dan cara penyelesaiannya. Metakognisi umum didefinisikan sebagai berpikir dalam berpikir, yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan kontrol aktif selama proses berpikir dalam pembelajaran. Pembelajar mandiri yang mengembangkan kemampuan metakognisi akan, ini Bapak Ibu, ini dia akan berpikir, saya bisa menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam situasi berbeda. Saya adalah pembelajar mandiri. Ini adalah tugas yang harus saya selesaikan. Saya memiliki atas kesulitan yang ada, saya mengetahui langkah untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, ini Bapak Ibu. Dalam kemampuan berpikir metakognisi dalam proses refleksi, yaitu mendorong pembelajar aktif dalam proses belajar daripada pasif, memberikan pembelajaran kesadaran akan cara berpikir yang dimiliki, mendorong proses belajar yang mendalam, membantu pembelajar menyadari sejauh mana perkembangan dalam belajar. Kita lihat Bapak Ibu, langkah-langkah berpikir reflektif yaitu tahap strategi metakognisi sebelum mulai belajar, saat kegiatan belajar berlangsung, setelah selesai belajar, keseluruhan proses belajar. Nah, jadi di sini langkah-langkahnya, yaitu kalau sebelum merencanakan, mengorganisasikan. Kemudian deskripsinya apa yang mau kita deskripsikan, yaitu menetapkan tujuan dan memeriksa sejauh mana tujuan. Sudah tercapai, membuat rencana tentang yang ingin dilakukan untuk mendekatkan diri pada tujuan yang telah dibuat. Untuk yang saat kegiatan, memeriksa sejauh mana pencapaian tujuan, mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan, memeriksa apakah ada yang sulit untuk dikuasai. Kemudian pada waktu setelah selesai, melakukan evaluasi, yaitu melihat perkembangan yang dicapai dan mengapresiasinya. Mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dalam belajar, mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan, menentukan perubahan yang akan dilakukan dalam proses berikutnya. Sedangkan untuk keseluruhan, menjaga keberlanjutan, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mencari kesempatan untuk berlatih, menjaga fokus pada tugas-tugas. Kita lihat pentingnya proses refleksi dalam proses belajar. Sebagai pembelajar mandiri, proses refleksi ini membantu kita menumbuhkan 3 hal yang penting, yaitu pengetahuan yang komprehensif
untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang diri sendiri, peran, tanggung jawab, dan strategi yang sesuai dalam belajar. Hal ini dapat diterapkan dengan menanyakan pertanyaan berikut pada diri sendiri. Apa hal baik yang sudah berhasil saya terapkan pada tahun sebelumnya? Mengapa demikian? Apa yang kurang berjalan baik pada tahun sebelumnya? Mengapa demikian? Yang B ya Bapak Ibu. Yang C, apa hal yang saya lakukan agar hal tersebut tidak terulang? Yang D, siapakah yang bisa saya libatkan untuk memperbaiki hal yang kurang berjalan baik pada tahun sebelumnya? Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Ini Bapak Ibu. Yang kedua ya Bapak Ibu ya. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau memberikan kepuasan pada dirinya, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Untuk mengenal motivasi diri, tanyakan pertanyaan berikut pada diri sendiri. A. Mengapa saya perlu mempelajari materi ini? B. Bagaimana materi ini berguna di kehidupan saya saat ini dan masa yang akan datang? C. Apa yang saya bisa lakukan untuk memahami dan menguasai materi ini? D. Apa yang saya bisa aplikasikan setelah menguasai materi ini? Yang ketiga, terbentuknya disiplin diri. Disiplin diri membantu kita lebih fokus mencapai tujuan belajar. Refleksi bisa dilakukan dengan beberapa pertanyaan berikut, yaitu A. Apa perasaanku ketika mempelajari materi ini? Apa hambatan atau kesulitan yang dihadapi saat mempelajari materi ini? Yang C. Apa strategi dalam menghadapi kesulitan tersebut? Yang D. Apa yang saya lakukan agar strategi tersebut dapat sesuai rencana? Nah, ini adalah di modul 3 Bapak Ibu. Sekarang saya lanjutkan ke slide yang kelima. Nah, di sini ada tips refleksi. Nah, di tips refleksi di sini ada jurnal bulanan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat jurnal bulanan, dilanjutkan dengan jurnal mingguan, kemudian jurnal harian. Saya baca ya Bu Citra, nanti yang berikutnya untuk LKLK tidak. Silakan Ibu. Salah satu tips yang dapat membantu kegiatan refleksi kita menjadi kebiasaan yang menyenangkan untuk dilakukan ialah tulislah atau rekamlah catatan refleksi pada sebuah catatan atau jurnal khusus. Yakinlah Ibu dan Bapak, apa yang kita tulis dalam kegiatan refleksi akan menjadi catatan yang berguna untuk memperbaiki diri dan kualitas pembelajaran kita di kelas. Menulis jurnal refleksi secara kreatif dapat menimbulkan minat untuk mengisi jurnal secara konsisten. Berkreasilah dengan menggunakan alat tulis variatif seperti spidol warna, stabilo, kemudian post-it, stiker, atau masukkanlah foto atau gambar yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi. Akan tetapi, kreativitas penulisan jurnal hanyalah alat untuk bantu, adalah alat bantu untuk membangun komitmen refleksi. Yang utama adalah terlaksananya proses refleksi secara konsisten. Gunakanlah format jurnal bulanan ini untuk memulai kebiasaan refleksi Anda. Pilihlah tanggal rutin pada setiap bulan di mana Anda mengkhususkan sekian jam waktu Anda untuk mengisi format jurnal bulanan ini. Apabila kebiasaan ini sudah berjalan konsisten, Anda dapat mengubah dan menyesuaikan format jurnal sesuai dengan kebutuhan pribadi. Apabila memungkinkan, jadwal refleksi bulanan juga dapat ditingkatkan menjadi 2 mingguan atau mingguan. Ini dari John Dewey. Kita tidak belajar dari pengalaman,
Kita belajar dari refleksi sebuah pengalaman. Ini Bapak Ibu contoh jurnal refleksi guru bulanan. Apa yang berjalan baik bulan ini, apa yang tidak berjalan baik ini kita tuliskan di sini Bapak Ibu. Keterampilan apa yang dikuasai oleh siswa di bulan ini? Keterampilan apa yang masih perlu ditingkatkan oleh siswa? Jika memiliki kesempatan mengajar materi pelajaran yang sama pada kelompok siswa yang sama, hal apa yang akan dilakukan secara berbeda? Kemudian sebutkan nama siswa, di sini kita tuliskan Bapak Ibu. Sebutkan nama siswa yang tampak membutuhkan lebih banyak dukungan dan perhatian di bulan berikutnya. Yang ini nama siswa yang aktif juga ditulis. Tindakan apa yang akan dilakukan untuk mendukung siswa tersebut? Nah, ini kita tuliskan Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau ada kepala sekolah atau kita laporan atau ada supervisi, maka kita punya refleksi siapa-siapa siswa yang aktif dan siapa-siapa siswa yang masih memerlukan perhatian kita. Kita lanjutkan di slide yang ke-6. Nah, di slide yang ke-6 ada praktek refleksi Bapak Ibu. Untuk praktek refleksi ini ada 2 macam, yaitu model situasi, makna aksi. Yang kedua model awal, tengah, dan akhir. Masih cukup waktunya ya Bu? Baik Ibu, bisa 10 menit lagi. Oke, berarti saya lihatkan saja nanti. Ini tinggal enggak Bu? Tinggal, nah ini kan, nah tinggal ini kok. Contoh saja ini nanti, masih ada 10 ya Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini modul yang keempat. Yang mana modul yang keempat tidak bisa saya download waktu itu. Sehingga nggak tahu, saya tanya kepada bantuan. Karena ternyata untuk ini yang saya download bunyinya bukan materi tapi bunyinya LK. Kita belajar bersama di sini Bapak Ibu. Praktek refleksi. Nah, ini yang penting. Untuk di praktek refleksi, tidak saya baca langsung ke sini aja ini. Memulai praktek refleksi. Proses refleksi dapat membantu kita menemukan akar dari sebuah permasalahan, juga memetik pembelajaran dari sebuah kejadian. Saat berefleksi, tindakan yang sengaja dilakukan ialah berdialog dengan diri sendiri. Ambil jeda dan tanyakan pada diri sendiri beberapa contoh pertanyaan pemantik seperti apa perasaan yang muncul saat belajar tadi? Mengapa materi ini penting dipelajari? Upaya apa yang sudah atau belum dilakukan? Kemudian yang berikutnya adalah jujur Bapak Ibu. Jujur dan terbuka mengakui. Kesediaan untuk jujur menjadi kunci keberhasilan proses refleksi. Kunci keberhasilan proses refleksi adalah bersedia mengakui emosi yang dirasakan apa adanya, meskipun mungkin saja tidak sesuai dengan harapan. Mendokumentasikan kegiatan refleksi. Dokumentasi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar, dan media lainnya. Membantu kita memiliki catatan proses yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran di masa depan. Dokumentasi ini Bapak Ibu boleh direkam, boleh dimasukkan slide begitu, boleh dimasukkan album, boleh di dalam tulisan. Ini tidak saya baca yang kecil-kecil ya Bapak Ibu, biar waktunya cukup. Tips berefleksi. Yang pertama berkomitmenlah, yaitu berkomitmen untuk mencapai tujuan awal. Apa maksudnya? Yang kedua bercerminlah, yaitu maksudnya melihat diri secara objektif. Jadi diri kita itu bagaimana, kita bercermin seperti yang ada di gambar tadi Bapak Ibu. Yang ketiga adalah tulislah. Tujuannya adalah sebagai catatan pengingat apa saja yang
masih perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran di kelas. Jadi kita tulis biar tidak lupa Bapak Ibu. Yang keempat, rekamlah. Tujuannya untuk meningkatkan objektivitas dalam melihat proses pembelajaran sendiri. Biar tahu Bapak Ibu. Yang kelima, carilah teman, yaitu tujuannya membuat kegiatan refleksi semakin kritis, objektif, dan menyenangkan. Ini kita bisa bicara dengan teman, Bapak Ibu. Yang keenam, rayakanlah. Tujuannya menjadi pengingat dan penyemangat bahwa kita sudah melakukan perubahan untuk diri kita sendiri. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini model refleksi yang ada di platform Merdeka Mengajar, aksi nyatanya Bapak Ibu, yaitu model awal, tengah, akhir. Kemudian untuk di model awal, tengah, akhir nanti ada model refleksi tengah, yaitu diterapkan saat melakukan kegiatan refleksi. Model dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik pada proses pembelajaran di kelas maupun proses pembelajaran sendiri. Ini Bapak Ibu tahapannya. Awal, kemudian tengah, dan akhir. Ini akhir harusnya. Kemudian ini manfaatnya, ini pertanyaan yang kita lakukan. Di awal, ketika membuat rancangan pembelajaran pada saat sebelum pelaksanaan proses. Nah, nanti kita lihat. Tengah, saat kegiatan berlangsung, kemudian ini di akhir dilakukan pada akhir pembelajaran atau setelah proses pembelajaran terlaksana. Kemudian manfaatnya memeriksa finalisasi kesiapan perangkat pembelajaran seperti alat dan bahan, alur kegiatan, alat asesmen atau kemitraan dengan pihak lain jika ada. Mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin muncul, sehingga dapat menyiapkan solusi sebelum proses pembelajaran terlaksana. Kemudian kalau kalimat pemantiknya, apa yang mungkin akan terjadi, apa yang mungkin jadi tantangan, apa yang perlu saya ketahui atau lakukan agar lebih siap untuk pembelajaran ini. Halo Ibu Sri, mohon maaf waktunya sudah habis. 5 menit lagi ya Ibu. Oke. Jadi ini Bu, nanti dibaca. Nah, boleh ini di-share Bu materinya Bu? Ya, nanti sebentar ya. Oke. Ini kalau makna aksi Bapak Ibu, nah ini bisa dibaca sendiri mudah Bapak Ibu. Saya lanjut, saya tunjukkan. Tadi kan sudah ini saya tunjukkan saja Bu. Tadi yang ini ya tadi ya Bu ya. Nah, ini lembar kerjanya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi lembar kerja ini di-download, dibuat ke Word, kemudian diisi gitu. Kemudian bentar. Yang ini ya. Saya tunjukkan saja Bu Citra. Silakan Ibu. Nah, ini contohnya. Nanti dibuat contoh boleh Bapak Ibu. Ya, dibuat contoh untuk makna aksi ini. Kalau saya pakai yang kedua, yang awal, tengah, akhir, ini adalah miliknya teman. Nah, ini aksi nyata milik teman, makna aksi. Nah, ini kemudian sudah saya edit. Sekarang yang terakhir, kurang terakhir. Oh, yang tadi, maaf. Kita lanjut yang terakhir, Bu. Nah, di sini yang terakhir adalah lembar kerja. Nah, ini punya saya, Bapak Ibu. Yang sudah saya kerjakan, lihat. Model awal, tengah, dan akhir. Ini kita isi, kita persiapan sebelumnya apa, kemudian pada waktu di tengah ini apa, kita isi semua. Setelah itu boleh nanti dipakai untuk contoh. Kemudian apa yang kita capai di tengah, kemudian di akhir apa. Nah, kemudian
untuk aksi nyatanya diletakkan dokumennya Bapak Ibu. Jadi pada waktu awal kita berefleksi ini dengan teman, bisa di atas kita atau sama. Persiapan RPP biar dilihat sesuai apa enggak dengan pada waktu kita mengajar. Kalau refleksi tengah ini pada waktu proses pembelajaran. Ini membagi kelompok, ini pakai slide. Nah, kemudian ini diskusinya, anak-anak presentasi. Kemudian akhir, refleksi akhir, ini di presentasi akhir. Setelah itu refleksi akhir kita bicara lagi. Apa sih yang kurang tadi sesuai dengan RPP kita, begitu Bapak Ibu. Setelah itu, ini kita berikan umpan balik ke siswa. Boleh ke guru, boleh ke siswa. Kalau saya buat 2 waktu itu guru dengan siswa. Setelah itu umpan baliknya sudah. Nah, saya selalu ini Bapak Ibu, agar aksi nyata kita lolos. Refleksi saya setelah melakukan aksi nyata. Ini yang penting justru di sini. Saya sering dapat curhatan kenapa punya saya tidak lolos. Yang saya lihat itu hanya ada di dua ini saja. Umpan balik sama ini. Betul ya Bu ya? Ya Bu Tanti ya. Nah, sudah selesai, tinggal ini punya saya. Jadi saya bicara tidak bohong Bapak Ibu. Nah, ini refleksi. Kemudian ini sertifikat sudah ada. Wah, keren. Keren. Iya. Nah, ini wah. saya. Bu Sri, boleh ya di-share ya itu contoh refleksinya itu buat kita-kita nih yang belum divalidasi ini. Biar lolos. Saya sepertinya terima kasih Bapak Ibu. Nanti materi semuanya ini bisa Ibu share ya. Iya. Wah, keren luar biasa, Masya Allah, keren banget. Sertifikat ya Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih banyak, luar biasa Bu Sriani. Pelan tapi pasti bagaimana memaparkan tentang refleksi awal, tengah, dan akhir. Citra ambil rangkumannya nih. Jangan lupa tulislah atau rekamlah, catatlah refleksi pada sebuah catatan atau jurnal khususnya, dan yakinlah Ibu dan Bapak apa yang kita tulis dalam kegiatan refleksi itu akan menjadi catatan yang berguna untuk memperbaiki diri dan kualitas pembelajaran kita di kelas. Betul tidak Bu Sri? Iya, betul. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu boleh 2 pertanyaan silahkan raise hand atau bisa chat di kolom chat. Ketik di kolom chat silahkan. Coba kita tanya. Oke. Mau Bunda, saya aksi nyatanya masih perlu direvisi. Wah tuh, tadi ada tips dari Bu Sriani bagaimana caranya. Nah, itu tuh kan kita biasanya Bu hanya umpan balik dari siswa atau rekan kerja ya Bu ya. Nah, itu yang tadi Ibu Sriani yang Ibu kasih itu umpan balik dari kitanya sendiri ya Bu ya. Apa tuh refleksi diri sendiri ya Bu ya? Nah, ada 2 Ibu. Kalau umpan balik itu kita berikan ke siswa sama guru. Ya, setelah nah diberi yang terakhir itu refleksi diri kita. Bagaimana setelah itu melaksanakan? ya. Nah, itu tuh yang kayaknya kita bukan sering terlewat karena kita tidak tahu tuh Bu ya. Itu yang memang kita belum tahu ada refleksi pada diri kita sendiri. Nah, biasanya kan hanya umpan balik dari siswa dan dari rekan kerja ya Bu ya. Oke Bu mau materinya banyak banget nih Bu. Waduh, bisa-bisa semuanya lolos aksi nyata ini. Kenapa? Mungkin Pak Andika atau Bu Tanti bisa nge-share, ini masih lemot, masih tadi saya tutup, buka kembali saya. Silakan Bu Tanti atau Pak Andika men-share. Adakah yang ingin bertanya? Yang bertanya ada Pak Suherman. Silakan Pak Suherman. Ya Pak Suherman. Di kolom chat hanya minta materi. Kayaknya langsung nih setelah dapat materi dari Ibu, langsung diperbaiki tuh aksi nyatanya Bu.
Oke, Pak Suherman? Tidak? Bu Reni Irawati, silakan Bu Reni Irawati. Masih lemot ini, Mbak. Sudah bisa terbuka. Tadi tertutup, Bu. Bu Reni Irawati, silakan. Silakan kalau ada yang ingin tanya boleh. Bertanya silakan. Tadi ada tips. Oke, Pak Budi. Oke, Pak Budi Fisika. Silakan Pak Budi. Ya, baik. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Sriani. Terus berikutnya saya jadi pingin mencoba yang PMM refleksi itu. Nih, semangat nih dari Bu Sri ini. Terus ini yang saya tanyakan, refleksi tadi itu kan lebih banyak untuk gurunya. Bahkan ada tadi refleksi mingguan dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah mungkin atau juga perlu refleksi itu dilakukan oleh siswa? Refleksi itu dilakukan oleh siswa. Apakah juga langkah-langkahnya sama? Jadi refleksi yang dilakukan oleh siswa di pembelajaran itu di awal, tengah, dan akhir. Oke. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Bagaimana Bu Sri? Silakan, boleh langsung dijawab. Langsung ya Ibu ya. Ya, silakan Bu. Ya Bapak, Pak Budi terima kasih pertanyaannya. Untuk siswa, kalau saya mengartikan sama Bapak. Karena kita pada waktu mengajar itu kan di akhir juga minta refleksi kepada siswa. Bagaimana kegiatan kita, kegiatan belajar mengajar hari ini anak-anak, apa yang kamu rasakan? Satu itu, bagaimana materi kita lebih sulit atau mudah. Kadang saya suruh merefleksi bagaimana kegiatan pembelajaran tadi. Ada lagi yang merefleksi boleh, merefleksi gurunya juga boleh, Bapak. Wah, gurunya tidak pernah tersenyum, tidak boleh. Itu juga kita usahakan anak-anak pada waktu pembelajaran, Bapak. Jadi kalau yang di PMM itu memang kelihatan ke guru, tapi gurunya itu pada waktu pembelajaran itu memberikan refleksi minta ke siswa, gitu Bapak. Jadi, silakan Ibu. Ya, jadi kesimpulannya siswa juga perlu berefleksi, sangat perlu, sama. Jadi Bapak. Oke, terima kasih Bu Sriani penjelasannya. Oke, ya Ibu Tanti silakan jika ingin menambahkan. Oke, menambahkan Bu Sri ya, mohon izin Bu Sri. Izin menambahkan Pak, ya jadi gimana sih murid itu perlu nggak refleksi? Kembali lagi seperti yang tadi ya sebetulnya ya, balik lagi tujuan Merdeka Belajar ini apa sih gitu. Dan apakah bisa mengajak murid bahkan di skala pendidikan anak usia dini, apakah bisa mereka diajak refleksi? Tentu saja jawabannya adalah harus bisa Pak, karena memang tujuan kurikulum ini adalah mampu mencetak anak-anak murid-murid itu yang mampu merefleksi dirinya. Cuman caranya saja yang berbeda-beda ya. Bisa nih kita pakai post-it, mungkin kalau kelasnya yang udah agak-agak atas. Tadi kalau Pak Buyung tadi materi yang pertama kan menarik banget kan. Pakai word wall ya, pakai games. Pakai word wall ya. Ternyata refleksinya itu nggak harus loh langsung bagaimana menuliskan di atas kertas kan nggak harus. Artinya refleksi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dan refleksi itu kan seperti checkpoint ya. Misalkan kita tujuan kita ke Surabaya gitu kan. Refleksi itu perlu nggak sih dilakukan? Justru di kurikulum Merdeka ini refleksi itu harus sering sekali dilakukan. Karena kenapa checkpoint itu adalah gini, sebentar-sebentar dicek. Ada nggak sih yang tertinggal gitu kan tujuannya? Kalau nanti checkpointnya udah kejauhan Pak, misalkan dari Madiun, checkpointnya nanti di Surabaya, itu udah kejauhan. Nah, checkpointnya itu seharusnya itu dilakukan dengan rentan waktu yang pendek. Begitu dengan cara yang disesuaikan dengan tingkatan anak tersebut. Begitu Bapak menurut saya. Terima kasih Bu Sri, Bu Citra. Ya, bagaimana Pak Budi?
Oh iya, Bu Tanti, bisa juga nggak sih kita fasilitasi dengan misal lembaran-lembaran refleksi, jadi mereka diisi, jadi bisa buat untuk portofolio mereka nih gitu. Oke, kalau di kelas saya, izin ya berbagi Bapak Ibu, kalau di kelas saya itu biasanya kami karena kelasnya sudah kelas 6 itu menggunakan post-it. Jadi saya sediakan 3 pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian? Apa yang sulit dan bagaimana mengatasinya? Itu adalah 3 kata kalimat pemantik untuk mereka untuk melatih kemandirian dan melatih merefleksi diri. Artinya ketika di sekolah mereka terbiasa melihat ke dalam dirinya, apa ya yang kurang, apa yang menarik hari ini, dan bagaimana saya mengatasi kekurangan saya. Itu akan mencetak generasi yang luar biasa yang mampu merefleksi diri dan mampu menemukan solusi atas masalah yang akan dihadapi. Begitu menurut saya, Bu Citra. Iya, boleh. Berarti boleh ya. Bagaimana Pak Budi? Tidak puas? Terima kasih. Semoga tidak puas ya. Oke, terima kasih Bu Tanti, terima kasih Bu Sriani. Sepertinya 1 menit lagi kita akan selesai di penghujung acara nih Bu. Bu Citra. Iya, Bu Sri, silakan. Itu di chat kan saya berikan, yang atas itu kan hanya melihat, kemudian yang bawah itu bisa di copy, nanti kalau sudah coba diklik langsung nanti munculnya minta salinan, langsung diklik aja sudah menjadi milik Bapak Ibu. Oke. Langsung dikasih materinya dari Bu Sri. Ya nih langsung silakan Bapak Ibu di copy. Cuma jangan sampai kalau aksi nyata muncul nama saya, jangan sampai. Iya, jangan dong. Masa Bapak guru hebat di sini langsung copy. Harus dirubah. Harus semuanya dirubah. Oke, terima kasih. Kan masalah di kelasnya nggak sama gitu kan. Iya. Wah, keren banget nih materi hari ini. Narasumbernya keren-keren juga tadi Pak Buyung dengan refleksi mengemas dengan games, dan Bu Sriani dengan merefleksi dengan apa? Ditulis, direkam dari awal, menjadikan seperti catatan yang bisa bermanfaat di lain waktu. Nah, oke. Sebelum kita akhiri, Citra ingin kepada Bu Sriani dan Pak Buyung memberikan closing statement untuk kita semua agar semangat nih mengerjakan refleksi di kelas masing-masing. Silakan Bu Sri atau Pak Buyung. Ya. Terserah, apa saya dulu Ibu? Boleh Bu Sriani dulu deh. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti webinar yang kedua ini dari kelompok 2 untuk persiapan webinar berantai dari platform Merdeka Mengajar. Jangan lupa Bapak Ibu, selain kita belajar berefleksi, nanti di tanggal 14 kelompok 2 akan ambil action ya nanti. Kelompok 2 akan action Bapak Ibu, yang mana nanti ada narasumber hebat kita, saksikan saja nanti. Jadi di sini semua hebat-hebat kita saksikan yang di hari hanya. Terima kasih, mudah-mudahan materi yang saya bawakan saya berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Wah, keren. Oke, Pak Buyung silakan Pak Buyung. Pak Buyung monitor masih adakah? Siap Bu. Oke, silakan Pak. Ya, saya closing dengan sebuah quote. Untuk mencapai kebahagiaan, saya menganjurkan 4 prinsip utama. Prinsip cinta, kebijaksanaan, refleksi diri, dan kemajuan. Itu aja Bu, terima kasih. Wow, berat banget nih, keren. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk acara hari ini dengan pemateri yang hebat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan silahkan untuk mengcopy atau mengupload materi-materi yang sudah diberikan di kolom chat. Nah,
Oke, Bapak Ibu hadirin pada malam hari ini yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Dua narasumber telah menyampaikan materi-materi yang menurut saya sangat-sangat keren. Dan juga terima kasih kepada Bapak semua yang sudah menyimak dan antusias di acara kita malam ini. Boleh minta reaksinya, memberikan aplaus kepada pemateri kita, silakan. Berikan aplaus kepada pemateri kita, Bapak Ibu. Wah, keren. Terima kasih banyak. Bapak Ibu lewat Izin Bu Citra, sebelum ditutup ada info dari panitia. Oh, baik, silakan Pak Samsul. Baik, terima kasih untuk Ibu Bapak peserta webinar semua. Jadi ini webinar pemanasan ya, sebelum nanti ada webinar utama kita bersama komunitas Mitra PMM. Informasi yang pertama kepada Ibu dan Bapak, silakan untuk segera mengisi daftar hadir di link yang sudah kami sediakan di s.id/kolaborasi kombel. Jadi silakan Ibu dan Bapak untuk mengisi daftar hadir, karena daftar hadir akan ditutup sesaat setelah webinar ini selesai, dan nanti sertifikat akan dikirim otomatis ke email Ibu dan Bapak, sehingga mohon pastikan nama benar dan email juga benar supaya nanti sertifikatnya nggak nyasar ya. Kemudian yang kedua, nanti rekaman untuk webinar kita ini episode yang kedua nanti akan bisa Ibu Bapak dapatkan di link s.id kolaborasi kombel juga. Nanti di bagian bawah ini akan kami tambahkan satu buah menu yang berisi rekaman webinar pemanasan ini gitu ya, nanti di bawah sini. Jadi bagi yang mungkin kurang jelas atau yang ingin mendalami lagi materi baik yang kemarin episode 1 dan 2 nanti tetap bisa diakses melalui s.id/kolaborasi kombel seperti itu. Terima kasih. Jadi itu saja informasi dari panitia. Oke, terima kasih Pak Samsul atas informasinya. Ayo Bapak Ibu, sebelum webinar ini ditutup silakan diisi dulu daftar hadirnya agar langsung mendapatkan sertifikat. Kita foto dulu, Bu Tanti, apakah ada dokumentasi? Pak Samsul? Pak Samsul silahkan Pak Sam. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya, videonya silakan. Untuk bukti mengikuti webinar ya, karena mungkin kalau kami yang screenshot mungkin tidak bisa nampak semua Ibu Bapak, jadi akan bisa screenshot mandiri dulu sekarang. Belum kami screenshot. Silakan Bapak Ibu. Baik, sekarang waktu kami akan screenshot, silakan dinyalakan. Oke, baik. 3, 2, bentar ini sinyal saya lihat hilang wajahnya sebentar. Ini sudah nyala. Sambil diisi ya daftar hadirnya Bapak Ibu. Ya. Jangan lupa Oke, daftarannya siap. sambil Ya, diisi. udahlah semua kamera ini di layar saya. Siap 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ada yang lagi dangdutan. Iya. Ini belum sambil mantenan, Bu. Oh, keren Ibu, sambil mantenan, keren sambil belajar. Oke, sudah.